ajmain amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan sehat kepada kita semua. Pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian dapat berkumpul di Masjid Baitur Rahman. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Ketua Masjid Baitur Rahman, Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahman, Bapak Haji Hadi Wasisto, yang saya hormati Ustadz Medi, sahabat saya. Sudah berapa kita 20 tahun dia bersahabatnya dari muda sampai tua sekarang. Hadirannya beliau rumahnya jauh di. Saya hormati Ketua Perkomas yang diwakili oleh Bapak Haji Agus. Beliau berhalangan hadir, Pak Purnama. Yang saya hormati para Ustadz banyaknya, ada Ustadz Yazid, Ustadz Mas Riyadi, Ustadz Jaini, atau Ustadz Didi. Tadi saya lihat Ustadz Abdul Yazid. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Joko, Ketua RW 08, alhamdulillah hadir. Ustadz Akib, sahabat saya. Ada Ustadz saya dua juga nih, Ustadz Ustadz Rangga dan Ustadz Kafi. Beliau biar kecil tapi sudah dipanggil orang Ustadz kaget. Yang saya hormati juga para jamaah Masjid Baitur Rahman, pengurus Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sampaikan terima kasih atas kehadirannya di Masjid Baitur Rahman dalam rangka pengajian Purkomas yang diselenggarakan pada pagi hari ini, dan kebetulan Masjid Baitur Rahman menjadi tuan rumahnya. Tadi sempat disinggung oleh Pak Agus, kalau di Masjid Baitur Rahman selalu ustadznya baru. Saya juga nggak tahu tradisi ini di sini. Kalau adalah Kiai Polis Nafis, itu juga sahabat saya. Karena rumah jauh betul. Kasihan saya kalau saya doang ini. Lebih jauh dari rumahnya Ustaz Lady. Beberapa kira bisa datang Masjid Baitur Rahman. Saya juga nggak tahu dari zaman Pak Eman selalu kita 20 tahun Pak. Ya udah selalu Masjid Baitur Rahman naik sampai sendiri. Saya akan minta pada Purkomas. Bapak Ibu sekalian, saya selaku tuan rumah mewakili seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman. Yang kedua, apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan ini, mohon dibuatkan itu maksud besarnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian mohon berkenan untuk menikmati hidangan yang kita sudah sediakan di depan. Sudah kita bayar itu semuanya 500 porsi. Jadi 500. Jadi mohon berkenan untuk bisa menghabiskan seluruh hidangan yang di depan. Saya kira itu acara hari berjalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya senang aja gitu. Saya termasuk sudah tua, Bu. Mungkin ada yang di sini sudah kelihatan tua, tapi umurnya bisa sama sama saya. Dalam rangka transit ini dengan waktu aja kapan kita harus dipanggil. Saya kira itu yang ingin disampaikan, dan sama-sama mendengarkan nanti tausiah akan disampaikan Ustaz Medi. Yang terakhir karena sarapan pagi, makanya kita sajikan sesuai dengan mungkin kita harus makan yang seberat-beratnya. Itu terus yang terakhir kita sampaikan nanti dan kali mohon maaf kita nggak hasilnya sama kopi teh. Ternyata insya Allah kita perhatikan itu usulan dengan teman-teman di luar. Sehingga itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan kepada kita semua fasilitas yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Porkomas yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Porkomas, yaitu Bapak Insinyur Haji Agus Omar Jaman. Alhamdulillah, subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat berkesempatan pada Sabtu pagi ini. Alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita
ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita serahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita yang selalu konsisten, komit, ya, istiqomah, Forkomas yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati DKM, Yayasan, Ketua RW, LMK, RT, ibu-ibu muslimah, dan hadirin jamaah yang tadi disebutkan oleh Pak Gatot dan di sini, tokoh masyarakat, tokoh agama. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Wabil khusus Ustadz Haji Medi Zarmitri Latif hadir di tengah kita. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan menambah ilmuwan kita, menambah atau meningkatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dengan tema tantangan kebangkitan Islam abad ke-15 pada DKM, Yayasan dan Pengurus Baitur Rahman Bapak Haji yang telah menyiapkan segala sesuatunya, ya. Dan tadi kalau tidak salah dengar, saya 2 kali mendengar beliau mengatakan jangan sampai mubazir yang lalu. Jadi mohon dihabiskan. Dan kepada hadirin yang dirahmati Allah, kita selalu konsisten komit terhadap kehadiran asli. Ya. Kayak Jombang semua nih. Kayak merangkap Intel. Udah biasa. Muhajirin, besok ya. Tim Laskar Muhajirin yang mau melawan PWI. Wah, ini nggak boleh dicolek, sebelah sini nggak boleh nih. Bacok, kok colek bacok. Assalamualaikum. Tuh, lagi siap-siap. Waduh lah. Lagi lagi. Muliakan ya Allah, sehatkan, berkahi ya Allah nih. Ibu-ibu soleha nih ya Allah. Masih Bu, alhamdulillah sehat. Wah, ente dagang aja, ente dengan ceramah apa? Ada 2 pesen ya. Ya. Jangan pakai ini sambal. Siap. Pada DKM, mudah-mudahan kita berkah semua dan Allah catat sebagai amal baik kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu acara inti kita, acara yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Medi Jalfitri Latif LC dengan tema ceramah tantangan kebangkitan Islam di abad ke-15 Hijriah ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang di belakang masih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Waktunya sekarang wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa likulli ummatin ajal. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Amma ba'd.
Masyarakat muslimin, Majelis Taklim Forkomas, Forum Komunikasi Masjid. Tiada kata yang patut diucapkan pada pagi ini kecuali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kemana pada hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, khususnya 3 nikmat ini. Satu saja tidak ada dalam diri kita, mustahil kita bisa hadir di masjid ini. Nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Sakit aja boro-boro pasti. Wajib bersyukur. Kamu syukur, kamu tambah. Syukur tambah. Tapi kalau kamu kufur, tunggu azab dulu, sangat pedih kata Allah. Ya. Salawat salam semoga Allah mencurahkan kepada manusia pilihan, khataman nabiyyin, sayyidul mursalin, manusia yang paling baik akhlak dan budi pekerti, yang paling dicintai orang-orang fakir miskin dan anak yatim piatu, yang paling khusyuk sholat, yang paling sempurna umroh dan haji, yang sering menangis dalam tertawa, yang mencintai istri-istri, yang makamnya dikunjungi oleh jutaan umat manusia seluruh dunia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikut yang istiqomah. Beragama yang paling susah istiqomahnya, Pak. Yang paling susah beragama istiqomah. Maka Allah janjikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu di istiqomah hidupnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau detik-detik kematian dia turun, malaikat membisikkan di dalam hatinya, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku berikan bergembira nih, setelah dari sini nih, perlihatkan tangan malaikat itu sudah bersurga. Dia senang, dia lihat di atas mereka. Pada hari itu tatapan tajam sekali. Surat Qaf ayat 12. Yes. Hari itu dia ngomong, cepat, cabut, dia merasa cabut, cepat, jangan tunda-tunda. Karena dia senang lihat tangan malaikat itu gambar surganya. Sebaliknya orang kafir mati, orang banyak dosa itu mati. Seandainya Anda bisa melihat walau tahu yajribuhum ujung nabarahum wa zuqu azabul harim, rasakan air pukul depan muka dan belakangnya, rasakan azab sakatul maut. Ya, kemudian istiqomah sampai akhir ayat kita. Kita sebentar lagi, siapa yang duluan silakan. Saya bilang aja gak apa-apa dah. Kata Pak Gatot kan kita sudah umurnya sudah di atas 60. Oke. Pertahankan, jatuh nggak apa, naik lagi, jatuh, naik lagi, begitu terus istiqomah, terus. Manusia tidak luput dari naga dan dosa. Jatuh saya, bangkit lagi, jatuh, begitu sampai kita menghadapkan pada sedang. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, para ustaz, para kiai, para ulama yang tidak bisa sebutkan sesuatu, saya duduk di sini bukan sekedar sharing saja, bukan menggawakan, enggak apa saya. Ya, saya bisa perkenalkan nama saya Meji Zalfitri Latif. Tadi Pak siapa pun, misalkan seorang Padang, Meji Zal gitu ya. Tidak. Saya lahir besar di Jakarta. Saya lahir besar di Priuk, orang Priuk asli. Tahun 84 saya hijrah dari Priuk, gitu ya. Tahulah, terus 84 ya. Teman-teman kena yang 10 tahun, 2 tahun grupnya tinggi ya, karena saya bisa satu kampung turun tahun Bapak hijrah kemana lagi di sepanjang. Terus terakhir karena istri saya kuliah di UIN, dulu IAIN, saya tinggal di sana sampai sekarang. Saya tadi Pak Bapak bilang 20 tahun, saya dari muda saya aktivis organisasi.
saya dari pelajar SMA sama 13, saya pengurus terakhir, saya ketua umum wilayah KB wilayah pelajar Islam Indonesia wilayah Jakarta yang pernah aktif PI ya. Terus terakhir periode 2020-2024 saya ketua umum keluarga besar KBPI Jakarta. Alumni itulah itu alumni ya. Sekarang masih duduk di Dewan Syuro di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia wilayah Jakarta. Ketua umumnya Ustaz Zainal Mutakir, Bang Zainal ya, ketua Sabili dulu. Tuh, sekarang kemudian masih aktif di Kor Mubalik Jakarta. Dulu Pak Maksum Margono pernah media Kor Mubalik Jakarta, Margono dan sekarang. Itu latar belakang diri saya. Di samping saya dengan Pak Gatot ada usaha sedikit, itu kantor habis itu aja. Saudara, jadi judul ini tantangan kebangkitan Islam abad 15 ini. Umat Islam sudah sepakat bahwa abad ini abad kebangkitan revival of Islam, kembali revival. Kalau Islam sudah bangkit dari dulu, cuma umatnya ya wakilkan ayam muda Tuhan dan nas. Masa kejayaan dan kehancuran akan berbeda di antara manusia, di antara peradaban. Ya, Rasulullah membawa Islam dan sahabat kurang lebih 100 tahun, lalu turun pelan-pelan. Kalau istilah Profesor Osman Ghalibi, Arab buat naik, Arab buat turun. Lalu selama 750 tahun Islam menguasai peradaban dunia. Ya, dinasti Umayyah Abbasiyah 710 tahun. Waktu Islam jaya, bangsa Barat dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan bodoh. Belum terjadi aufklab masa pencerahan Renaissance. Lalu semua justru orang Barat belajar di dunia Islam. Kita bukan berakuluji, tidak mengenal masa dulu kita pernah begini. Kenyataan begitu. Kita jaya umat Islam Barat belajar di dunia Islam. Pakar-pakar matematika, kedokteran, astronomi, umat Islam terhenti. Saya tidak perlu sebutkan satu-satu lah, pasti kita tahu. Misalnya Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Ghazali, orang-orang top, Al-Khwarizmi, karena perpecahan Islam itu lalu turun pelan-pelan. Barat mulai naik pelan-pelan. Wakilkan ayam sudah beruhal dan masih kejayaan dan kehancuran kami pergi. Tapi saat terus Islam Barat maju, dia menguasai industri, dia jajah untuk sumber daya industri, dia jajah negeri Islam dari Maroko sampai Maroko. Terus apa Belanda, Portugis, Perancis, semua negeri Islam dijajah. Oke. 1945 mulai salah satu negeri pecah mulai. Bangkit pelan-pelan, melawan terjadi merdeka satu demi satu itu. Ada yang fight bertempur, ada yang diberikan oleh penjajah. Salah satunya India diberikan oleh Inggris, terus Malaysia. Terus naik Pak. Ya. Dalam keadaan sekarang gelap gulita ini, Barat sekarang menguasai peradaban dunia. Jujur ini, sekarang Barat menguasai peradaban. Tapi kalau sudah mentok, turun lagi. Wakilkan ayamu udah biduha baina. Ini turun pelan-pelan. Sadar? Sudah tidak mampu lagi. Peradaban manusia dipegang oleh Barat, keluar dari fitrah manusia. Sudah jenuh orang di Barat sekarang ini.
memegang ideologi, memegang paham dengan agama mereka sudah tentu. Oh udah gitu, udah tinggal kalau sering share di WhatsApp kita video-video tinggal itu pengakuan pendeta sendiri, tinggal tunggu terhapusnya sistem di muka bumi ini ya. Karena di bawah sini gereja sudah banyak dijual kok. Anak saya kebetulan dapat beasiswa S2 di Inggris. Dia Masya Allah, kebangkitan Islam di Eropa ini salah satu Inggris, Masya Allah. Maka ada video Rondelista kan, perang Islam begitu hebat. Ini nggak main-main. Di Eropa, betul kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, paling cepat 2035, paling cepat, paling lambat 2050 Eropa akan dikuasai oleh peradaban Islam. Bukan dengan perang, Pak. Tidak. Karena kefitrahan Islam. Fa'akim wajhaka lid-din hanifah. Betul. Hadapkan wajahmu ke agama yang lurus ini, yang fitrah untuk manusia. Ya. Ternyata peradaban manusia dipegang oleh Barat, keluar dari fitrah manusia, keluar. Enggak bisa sih keluar. Makanya sudah baca dijual dan pasang sel itu di depan saya di Amerika mulai. Ya. Yang pun kalaupun ada mereka hanya orang nenek orang tua yang sudah menikah, anak muda tua, anak muda dijual. Gak ateis atau agnostik. Ateis sama sekali tidak percaya Tuhan. Agnostik masih percaya tapi nggak ada peran Tuhan lah terhadap perilaku kita semua di bawah Buddha, nggak ada peran Tuhan. Satu lagi, dia mencari agama yang ideologi yang sesuai dengan fitrah manusia, mencari dia. Makanya banyak berbondong-bondong. Gak bisa. Islam bukan agama Muhammad. Islam adalah agama para nabi dan para rasul. Dari Adam sampai Muhammad, Allah hanya menurunkan satu risalah agama al-Islam. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Kagak nggak mau tahu lah. Silakan kau buka bumi membuat 1000 macam agama. Enggak, Allah nggak menggarakan. Nanti saya cari sini. Itu tantangan salah. Ini idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila pertolongan Allah telah datang dan kemenangan telah tiba, kamu melihat nanti manusia masih berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat ini Fathul Makkah, asbab nuzulnya Fathul Makkah. Tapi kata saya tutup dalam visual Qur'annya, ayat ini akan terbukti kembali di akhir zaman. Sadar nggak kita bahwa kita ini hidup di akhir zaman, Pak? Kata Rasulullah, antara aku dan hari kiamat, Rasulullah menuntut 2 jam. Bukan begini. Ada 2 jam. Dekat. Inna satu kali kata Allah, boleh jadi kiamat itu sudah dekat sekali. Dan tanda-tanda kiamat itu buka sesuatu. Sadar nggak? Pada zaman Nabi saja usia dunia sudah nenek-nenek. Waktu Rasul Isra Mi'raj dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Rasul dipanggil seorang nenek tua dengan berhias yang indah dan yang menor, yang cakep dengan emas apa. Ya Muhammad, ya Muhammad. Rasul tak lurus, tidak nengok. Lalu Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa panggil saya itu? Itulah dunia Muhammad. Untung kau gak nengok. Kalau nengok umatmu cenderung hidupnya akan berat ke dunia. Kau lurus. Itu digambarkan naik tua yang dihiasi dengan bulu indah dunia, cakap langit. Yang pernah ke Dubai tahu ya, wah hebat ya. Yang pernah ke Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, yang pernah ke Qatar itu dunia hebat. Itulah dunia ya. Sudah tua. Apalagi orang katakan
Kulli ummatin ajal. Sesungguhnya setiap umat itu punya ajal, punya umurnya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, umur umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun. 1.500 tahun. Sekarang sudah berapa? 1.440 tahun, Pak. Bentar, sebentar ini. Tidak lama. Cuma pergerakan ini cuma berputar sampai Islam menguasai peradaban selesai dunia. Tidak main-main. Sebentar lagi Eropa akan dikuasai oleh Islam. Itu Tayyip Presiden Erdogan itu nggak ngomong, pasti dia punya ini semuanya peneliti. Dan itu semua LSM di Jerman, saya lupa nama LSM-nya, menurut saya cari linknya nanti saya kirim Pak Gatot, bisa di-share ke forum. 2075 dunia akan dikuasai oleh Islam. Gimana caranya? Allah pun cara sendiri kok, gampang. Kalau menyelesaikan dunia sumber iman pada Allah gampang, selesai sebentar saja. Nanti bagaimana peran kita akan nanti di belakang. Bisa baca itu briefing 2075 dunia akan dikuasai oleh peradaban Islam. Islam di Amerika Selatan berapa semua. Ya, orang akan meninggalkan ideologi mereka, enggak percaya mereka, udah nggak fitrah sudah. Ya, ini kita hidup di air zaman. Sudah dekat, tanda-tandanya sudah banyak sekali, gempa bumi, tsunami, aneh-aneh, penyakit aneh-aneh, dan sebagainya. Tawan semakin awal bukan satu-satu kan. Ya. HP kita udah tinggalan lama, HP di barat itu udah pakai bayang-bayang. Nanti badan kita ditaruh chip nih, udah nggak perlu pakai begini Pak. Fisik nggak usah, tinggal pencet tangan kita Pak. Nyambung kalau begitu bisa disorga begitu. Allah buka satu demi satu teror kita, ya. Kalau menghendaki akhir zaman ini akan dikuasai oleh Islam. Ya, al-khairan tunihadil. Kamu nanti akan kembali seperti aku. Umat Islam akan dipimpin oleh seperti aku. Seperti aku. Ya, itu. Cuma ini bagaimana peran kita. Nanti saya kunci itu terakhir disebut. Saudara, Majelis Taklim Forkomas kuliah subuh. Lalu kalau dulu Arab buat naik, Arab buat turun, Turki buat naik, Turki buat turun. Terakhir kan kekhilafan Islam dibubarkan 1924 kan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Di belakang ini Yahudi Nasrani, Inggris dan Amerika. Selesai, nangis kita. Umat Islam tidak punya satu komando lagi, ya. Tapi akan pelan-pelan akan naik terus. Itu. Pertanyaan Barat, umat Islam di Barat, umat Islam nasional, lalu siapa dong? Kalau dulu Arab buat naik, Arab buat turun, sekarang yang terakhir siapa dia? Sebagai pelopor lokomotif pergerakan Islam di dunia, sebuah Islam. Siapa? Arab Saudi, bangga. Turki, apa lagi? Ya, karena Arab Saudi trauma itu kalau peradaban Islam dipimpin oleh Turki, karena dulu Turki pemegang peradaban Islam. Malaysia ada, apalagi Malaysia sedikit. Mereka beralih Indonesia, Indonesia, Pakistan ke Indonesia. Kenapa Indonesia? Ini dijawab oleh Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi waktu datang ke Indonesia, almarhum ya. Dan sepatnya kesini kan. Jalannya, ya Anda bicara begitu, masa depan Islam akan pada siapa pelopor? Nah, saya mengerti Indonesia sebagai pelopor kebangkitan Islam harus di depan ini. Kenapa? Ada 3 faktor. Faktor pertama, human resources. Sebuah kebangkitan itu jumlah penduduknya patut berhitungan. Kita ini paling banyak di dunia, 250 juta lah sebenarnya agama lain.
nggak main-main. Yang kedua, natural resources, sumber daya alam Anda ini, Masya Allah, hebat negeri Anda ini, hebat. Ya, gitu ya, kekayaan alam kita, apalagi kita pada video kemarin ya, yang mana yang di NTG, teman-teman itu yang masuk sampai dua berapa ton itu, Allah itu ribuan triliun itu. Ya belum lagi minyaknya di Aceh yang banyak berbulan. Kekayaan alam Anda hebat, tidak ada semuanya. Itu pengakuan Isfar Dawid. Emas Anda, minyak Anda, batu bara Anda, kekayaan hutan Anda. Jadi kita harusnya makmur ya. Tapi kenapa kekayaan itu limbah ruah, tapi rakyatnya tidak makmur? Kenapa? Why? Gimana? Nah, karena salah urus, Pak. Saya urus. Kalau kata di Kamil, tidak ada negeri yang miskin di dunia ini. Tidak. Yang ada adalah negeri itu salah urus. Anda terjemahkan ya. Dikelola oleh manusia-manusia tidak jujur dan tidak amanah. Kalau amanah, per bulan kita nggak usah kerja 20 juta berapa dari hasil tambang minyak atau emas kita. Kalah itu cadangan emas minyak kita itu di Teluk mana nih, masalah di itu Saudi kalah itu. Kalau lagi ditemukan gasnya di Aceh itu yang berebutan antara hebat. Yang ketiga, bangsa Anda adalah bangsa pejuang. Itu Yusuf Kala itu bangsa pejuang. Nggak pernah dikasih, kan kita merdeka nggak dikasih oleh Belanda, enak aja. Kita fight dengan bertempur dengan revolusi. Kalau bangsa lain dikasih, India dikasih Inggris, ya kemudian Libya dikasih, Maroko dikasih. Kita enggak bertempur, berunding juga nggak bisa. Bangga. Jadi kalau saya mau mengatakan sebagai pelopor kebangkitan Islam di dunia Indonesia, tapi kenapa kita optimis ya, optimis, tapi di tengah optimis ini kita karena pesimis gitu. Lihat kualitas kita ini, Masya Allah, banyak tapi tidak berbuat. Ya, yusikul alaikum, akan datang suatu zaman kata Allah, kata Rasul, umat Islam itu diperlukan bagikan makanan oleh musuh Islam di meja makan itu. Lalu apakah pada saat itu sedikit ya Rasulullah? Antum kasih, walakin aku bisa. Kamu tidak, kamu banyak, tapi banyak kamu itu bagian busa di tengah lautan. Busa. Apabila angin ke utara, busa itu ke utara, angin ke selatan, busa itu ke selatan. Tidak punya kualitas kamu, tidak punya pendirian yang kuat dan mudah untuk memperlukan. Kenapa kita begitu ya Rasulullah? Banyak tapi tidak punya kualitas bagikan busa. Karena kamu punya penyakit keluahan. Apa itu wahnya Rasulullah? Hubud dunia wa karahiyatun maut. Kalau cinta dunia dan takut mati, susah. Ya, saudara kita di Palestina juga habis-habisan. Jangan begini. Paling Arab loh. Justru kita mencaci mati si A, ya. Kita justru mereka. Ya, tapi akhirnya ya nggak tahu lah kalau dibalik itu. Ya mungkin kehormatan bangsanya karena dihajar dulu oleh Israel kan, tapi dari kemudian Israel menang gitu. Sebelumnya sekarang kelaparan semua, blok, bahkan tidak bisa masuk. Kenapa nggak bersatu? Hancur ya. Kenapa? Hasil mereka sudah mapan dengan kalian mereka. Ya, dan udahlah susah. Itu bicara politik lah. Bukan berarti kita nggak bisa bicara politik. Itu begitu konsekuensinya. Itu terlalu cinta dunia kita. Takut mati karena semua sudah didapat, kekayaan sudah didapat, hotel-hotel begitu, mobil-mobil di Dubai itu, mewah-mewah, yang mobil Avanza pinggir, gitu. Soalnya udah Ferrari di Dubai sudah ya Allah kan, sudah dulu sudah, jadi malas-malas berjuang. Ini
Wah, ini yang kita lihat, kita banyak tapi tidak menentukan. Dalam ekonomi kita juga dikuasai oleh kelompok-kelompok naga, sering begitu. Kenapa? Limaza ta'khurun muslimin? Mengapa umat Islam itu tertinggal, terbelakang? Limaza tidak ketemu dia? Dan mengapa umat di luar Islam itu maju? Salah satu perjuangan kita meninggalkan spirit of Quran, semangat Quran ini jauh. Quran sebagai baca saja, sebagai dilomba saja, tapi giliran pengamalan jauh. Tapi tidak usah pesimis lah, tetap optimis gitu ya. Tapi kalau optimis, tapi lihat kualitasnya kita ini, masya Allah, tantangan kita masya Allah sangat berat. Apalagi dengan program liberalisme ini, dengan program orang-orang liberal, dengan programnya sepilis, ya, sepilis, sekularisasi, pluralisme dan liberalisme yang sudah difatwakan oleh MUI, paham ini sesat, menyesatkan. Tapi terus dikembangkan, khususnya dengan pluralisme. Sudahlah, semua agama baik, benar dan sama. Sudahlah, jangan sosok suci, jangan merasa Islam paling benar sendiri, begitu. Ya, kita toleran saja, gitu. Tolerannya bagaimana yang Anda mau kan? Ini karena kita lemah di situ, akhirnya banyak dikorbankan. Pelan-pelan kita akhirnya meninggalkan agama kita kan. Semua agama sama kok. Kalau semua agama sama, akan berislam. Itu motornya tantangan paling besar. Ya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi ini? Begini, Rasulullah pernah ditawarkan waktu para pejabat, para petinggi orang kafir Quraisy dan Ahlul Kitab, ya Rasulullah, selama ini kita konflik, selama ini kita bentrokan terus. Saya ada proposal, saya ada usul ya Rasulullah. Apa usul kita? Gini sajalah, karena semua agama sama, itu semua menyembah Tuhan yang sama. Begini, hari Jumat saya mengajak umat saya beribadah menyembah Tuhan. Hari Sabtu, Minggu Anda di sinagog, ajak umatmu, Anda di gereja, ajak umatmu. Gimana? Bagus kan? Ini sebuah toleransi. Jadi sudah ada zaman Rasulullah ditawarkan begitu, bukan zaman sekarang saya. Rasulullah dia tidak dijawab. Mungkin mohon maaf kalau saya rancang. Mungkin ini pikiran saya nih, bukan pikiran Rasul. Ditawarkan bagus nih gitu ya. Nanti di gereja saya akan berdakwah bisa-bisa, di sinagog saya akan berdakwah bisa-bisa untuk menarik Islam. Tapi gak lama kemudian turun ayat kan, kuliah ayyuhal kafir, katakan Muhammad orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa aku sembah, dan seterusnya. Lakum dinukum, bagi agamamu, bagi agama. No way, nggak ada cerita masalah akidah. Tapi dalam sosial masyarakat Rasulullah bergaul sama orang Yahudi Nasrani. Kata siapa Islam jadi toleran? Islam adalah agama paling toleran di muka bumi. Catat tuh. Di mana Islam mayoritas, orang-orang Nasrani, orang Yahudi di Indonesia. Lihat sejarahnya. Tapi bila balik Islam minoritas, habis lah. Lihat di Thailand, lihat di Myanmar, lihat di Pattaya, lihat di mana saudara kita di Filipina, Moro, lihat di India, Libya. Tapi saya naik di beberapa Afrika, pindah ke Malaysia, nggak toleran mereka. Jangan bicara toleransi lah. Islam ada paling toleran di muka bumi. Ya, paling toleran. Bohong itu. Yang ciptakan perang dunia pertama dulu siapa? Bukan Islam. Dan jadi bohong lah kalau Jokowi Islam tidak toleran. Ente nggak toleran. Yang mau nih. Jadi semua agama bersaudara, kita sama-sama. Betul. Apa yang mau terima konsep itu? Ini tantangan berat ya, paling berat ya.
sekarang berkembang ini. Ya, termasuk saudara saya. Biasanya bicara saudara. Saya jujur Pak Gatot tahu. Saya dari 7 bersaudara, dari 7 bersaudara. Yang Islam hanya 3 Pak. Ya. Mendakwahkan Akbar itu di keluarga. Pak itu saya pernah diskusi sama dia. Dia itu pendeta. Alumni sekolah kimia teologi di Jogja. Saya sudah mengungkap semua, tapi masalah hidayah itu sama. Gak bisa Rasulullah gak mampu misalnya kamu. Ayo mas, ayo. Saya jemput di rumah. Ayo kita datang tanggal 18, 19, 20. Kemarin di Aljiro kan kita naik. Nanti tanya ke dia. Gak berat. Itu udah sama aja. Islam sama aja. Udah pindah ke Islam. Itu ya. Kalau bisa lihat apa, kamu itu tidak hanya dengan wah, mie, indomie, super mie, susu. Saudara, ini tantangan paling berat yang dialami di tengah agama. Satu-satu sikap kita harus diyakini ini keyakinan paling dasar, pemahaman paling. Kalau ini anda nggak paham, selesai. Islam adalah agama satu-satunya di depan Allah. Allah gak menerima wa man tadi kepada Islam ini falain. Kalau pakai lama Allah pakai flan. Maka sekali-kali ditolak agama itu. Bahwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang rugi. Silakan. Anda di dunia buat semua agama silakan. Allah gak rekan. Ya aku hanya menurunkan inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama Islam hanya Islam dan kata seluruh nabi Islam. Saya ada nabi yang lain mengatakan saya bahwa Yahudi itu kan tahu sejarah saya Farisi kamu itu nabi. Sudah ada saya mana nabi semua itu enggak. Itu pernamaan Paus itu setelah 250 tahun setelah Nabi Isa meninggal. Mereka nggak bisa. Sudah. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kaum in kuntum amantum fa'antum in kuntum dakwah Islam. Murid-murid Nabi Isa waktu Nabi Isa mau dibunuh oleh Yahudi, Isa ishadu biar muslim, persaksikan sekali oleh Yesus. Menyerah diri seluruhnya. Lalu kalau kita ada agama itu penyimpangan setelah Nabi asli, Nabinya meninggal dunia, setelah Rasul meninggal dunia, gak usah jauh-jauh. Waktu Nabi Musa selesai dapat tekan waktu Nabi Musa bicara kepada Harun, wahai Harun saudara ibuku, aku titip umatku ya. Aku ada firasat mau dapatkan wahyu di atas Gunung Sinai, Turki. Titip ya. Menurut Quran, Nabi Musa meninggalkan umatnya 30 hari tambah 10 hari, 40 hari. Bertapa di sana, bersemedi di sana, berhalus seperti Rasulullah di Gua Hira. Lalu turun dapat firman, the 10 commandments, 10 perintah Tuhan. Nabi Musa turun dari bukit membawa roh. Firman Tuhan yang terjukir di batu. Begitu turun ke bawah, Musa ngamuk Pak. Ditarik di jambut sisi Harun, rambutnya dijambut. Kenapa kau biarkan waktu jadi begini? Apa? Siapa tokoh biang keroknya? Samiri. Apa kata Samiri? Wahai umat Musa, capek kita nunggu Musa lama gak turun-turun. Udah kita sembah ini. Dia buat Samiri itu sapi Al-Baqarah. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, kisah Musa dibuat dari emas, bisa bersuara. Ya, kita sembah ini Baqarah ini sama seperti Tuhan Musa. Oh, Nabi Musa turun, dia lagi nyembah itu marah itu Nabi Musa. Kenapa kau biarkan umat itu begini? Saya potong ceritanya, itu baru tinggal Rasul Nabinya 40 hari. Anda bayangkan antara Nabi itu 100 tahun. Jadi penyimpangan akidah. Jadi betul kata Profesor Dr. Quraisy, boleh jadi si datang utama itu seorang Nabi Rasul yang bawa ajaran tauhid. Tapi begitu dia meninggal dunia terjadi penyimpangan. Tuhan buat rimal. Apa si
semua wisnu apa jadi madu. Boleh jadi kau wujud seorang rasul. Kan kalian wal tidak emas dan tidak madu itu Allah turunkan seorang rasul, seorang nabi untuk memberi peringatan kepada kaum seorang rasul. Setiap umat cuma yang paling banyak Allah turunkan rasul itu di Jazirah Arab ini, karena di situ pusat peradaban antara barat dan timur di situ. Boleh jadi kau wujud seorang rasul, begitu dia meninggal tak jadi penyimpangan. Nabi Isa alaihissalam. Paham Trinitas dari mana? Sampai adik saya, kamu belajar Trinitas dari mana sumbernya? Itu kan ada ayat ini, surat ini juga ada surat bapak Tuhan aget. Itu dari mana ayat Panto? Dia bilang sudah, ya itu dari mana? 250 tahun setelah bisa meninggal. Jadi waktu konsili pertama di Legia, Raja Konstantin Romawi, Kristen terbelah dua. Eropa berkeyakinan Tuhan itu tiga. Kristen Uskupan Timur tidak, Tuhan itu sekali. Dipanggil para uskup itu, para katedral berunding di Legia, berdiskusi berdebat. Dan perdebatan itu yang unggul Tuhan itu satu. Ya, cuma karena rajanya orang Romawi, orang Eropa, ini gawat. Kalau saya putuskan Tuhan satu, saya bisa diturunkan oleh rakyat saya, jauh lebih bisa. Maka atas nama Bapa, hari ini prinsip ketuhanan kita adalah Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, Trinitas. 250 tahun kemudian setelah Rasulullah terakhir ada, Muhammad dikafirkan Muhammad itu kan, aku terkafir lagi nyokong. Sungguh kafir orang mengatakan Tuhan tiga dari satu dari tiga. Itu Nabi Isa. Saya kalau mengajarkan aku Tuhan, tidak, saya mengajarkan la ilaha illallah, Tuhan yang satu. Lalu siapa yang kerong ini? Si Paul, Pak. Paulus yang dia orang mau kotak atik ajaran kita, ya itu silakan ini. Tapi ini tantangan kita yang paling berat. Tuh kita mudah-mudahan sering melakukan usaha fanatik sama semua agama. Gitu. Ya, siapa saya nggak sebutkan namanya kalau anda berikut, tapi saya kritik. Nah, saya seorang Nasrani, dia buat pahit semua gitu. Saya jawab, amalan orang kafir bagikan kata morgana orang secara begini nggak pernah bekas. Maka berarti seandainya Thomas Alva Edison penulis itu seorang Islam, setiap kita minta tisin nyala dia beramal ibadah berpahala, tapi karena dia jadi Islam tidak mengalir ibadahnya, tidak mengalir kebaikannya. Sebelum kamu beriman pada Allah dan Rasulullah, puji Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang pendengar agamaku baik dari Yahudi maupun Nasrani, kalau dia mati belum beriman kepada Tuhan, ila ashabun nar, ahli neraka kata Rasulullah. Yahudi Nasrani, kalau dia belum beriman kepada Tuhan, lah Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, seandainya Nabi Musa, Nabi Isa masih hidup di zamanku, dia harus ikut aku khataman Nabi, aku Sayyidul Mursalin, aku pemimpin para nabi dan para rasul. Ya, jadi biarkan saja mereka bicara begitu. Toleransi oke, baik toleransi, tapi jangan toleransi masalah akidah. Nggak bisa. Kita sedang di semua, nggak bisa, nggak ada katakan bersama. Dan kita tuh nggak mungkin mengajak mereka untuk sholat idul bersama, idul fitri bersama. Udah masing-masing lana amalna, walakum a'malukum, bagi mamamu. Ya, kita bisa cari di sini internet loh, pasal internet ya. Tapi kalau saya di depan orang-orang nggak mungkin, nggak usah. Itu kan gaya-gaya apa? Gaul-gaul itu politik. Kayak bicara udah tahu ya soal kita di luar Islam nggak ada cerita. Amal kata Allah berbicara kata morgana, enggak usah catat kebaikan.
kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul, kata kunci ini. Oleh karena itu sikap kita gimana? Terus berjuang. Sekarang kebangkitan Islam, Allah punya rencana sendiri. Islam akan dikembangkan bagaimanapun, sekalipun orang kafir. Yuriduna yufnurullah biafwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Terus diputar balik terus gitu ya. Islam teroris, Islam macam-macam, enggak apa-apa. Ya, Allah itu menurut berlakukan hal kafir. Terus sempurnakan Islam sampai mereka frustrasi menghadapi Islam. Sesungguhnya Barat udah panik, Barat udah kelimpungan menghadapi Islam. Ditekan sini, di sini muncul, di sini tekan, di sini muncul. Enggak ini, karena Islam bukan agama Muhammad. Sekarang Islam bukan agama Muhammad. Islam agama Allah, Rasulullah pelengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam ini pada hari ini telah kesempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku untukmu. Sempurna, Rasulullah sempurna, menyempurnakan. Ibarat bangunan nih, semua ada tinggal bata kosong tengah-tengah, ditutup terakhir bata. Itulah Islam, lengkap bangunan itu. Jadi Rasulullah membawa ajaran Islam bangga. La ilaha illallah Adam Rasulullah, la ilaha illallah Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah Isa Rasulullah, la ilaha Muhammad Rasulullah. Bahwa itu tidak tahu, bukan ajaran baru. Silakan mereka. Ya, Anda menunggu. Sesungguhnya ahli kitab tahu, Muhammad itu betul tahu. Mereka tahu, cuma ada gengsi. Maka kita Rasulullah gini, lagi deh, kamu setiap hari mengejek aku, nabi palsu, tukang sihir, kazab, sepermungkin kan gitu. Baik, besok saya tantang anda, itu bahala ya, bersumpah. Ajak anak-anakmu, ajak istri-istrimu, aku pun mengajak anak istri kita besok ke tengah lapangan pada pasir. Kita berbuah hal itu. Berubah laknat Allah. Siapa agama yang suka laknat Allah atas dia? Awalnya dia mau. Rasulullah tunggu sampai sekarang nggak datang tuh. Lalu turun ayat, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya kita tahu kau benar. Seperti orang tua mereka tahu kau benar. Cuma tadi gengsi. Apa gengsinya? Nah itu dalam sejarah. Rasulullah kan kalau tarik ke atas nama lain dari Ismail kan. Jadi Ibrahim punya anak dua, Ismail anak pertama dari Siti Hajar, kemudian Ishak dari Sarah. Nanti Israel inilah melahirkan bangsa Israel. Orang ini berikan seluruh nabi ini harus dari Bani Israel, dari Yahudi, karena dia dari Bil Ningrat. Kau tidak mau terima nama. Nah, dianggap Rasulullah ini hasil perzinahan dengan Ibrahim siapa? Dengan Siti Hajar, kurang ajar nggak ada. Jadi tidak mau menjadi kebenaran Nabi, tidak mau mengaku Rasulullah. Kenapa? Karena darah turunan tidak bersih. Biarkan Muhammad, biarkan nggak apa-apa. Ya, tapi Rasulullah mengatakan, ila ashabuna. Sudah. Tantangan ini nggak main-main. Terus mereka ya sampai kita ini. Oleh karena itu, wala biarlah apa? Jangan apa? Bila tidak aman taqullah. Bertakwa pada Allah, jangan kau mati wa antum muslimun, jangan kau mati. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau kana kafirun walau kana muslimun. Dialah telah mengutus nabinya membawa petunjuk agama benar yang akan mengalahkan agama-agama sekali orang kafir, orang musyrik terbenci. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksinya. Demikian kurang maaf apabila salah-salah saya dari saya. Benar hanya dari Allah yang memimpin dan saya untuk menjadi benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Rasul
Al-Fatihah. أن رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله الحمد لله نحمد الشاكرين الحمد لله من حمده يحفظ المحو يكافي مزيدا اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم ربي وعلى صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك قريب من الحي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت رحمة من الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعافية من الإنسان اللهم الإسلام مسلمين خصوصا مسلمين Indonesia اللهم انصر المسلمين في فلسطين غزة على يهودي غاصبين على يهودي الظالمين على يهودي كافرين ربنا إنك تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وتهجيدنا وصيامنا وتعليم عنا يا رحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Agung Kanas Malo takbir. Warkomas takbir. Baitur Rahman takbir. Free Palestine takbir. Tausiah kedua nih. Iya. Alhamdulillah. Oh, berhadapan-hadapan jadi kayak di klinik. Iya. Bisa kayak ulang tahun gini nih. Alhamdulillah. Lagi briefing. Komandan lagi briefing, komandan. Pakai ini mangan kayak ini pakai ini. Mas Eko. Mas, alhamdulillah. Mujahid muda nih. Mantap.